warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LDM, dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali di acara LDM Talk. Hari ini kita akan membahas tentunya dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu membedah sebuah buku ya. Nah, tapi sebelum itu, tak kenal maka saya, oleh karena itu perkenalkan aku Windy Desa Fitri bersama dengan rekan aku. Indra Handoyo. Nah, di sini kami berdua tentunya akan memandu ya kan? Ya siap teh Windy. Betul. Tapi kan sebelum kita mulai nih ke pembahasannya, Betul. kita jadwal dulu Nah, ya. ya biar semangat ya teh Windy ya. Yo. Baik, kalau kita bilang salam LDM, kita jawab salam generasi penebar inspirasi. Boleh diulangi lagi teh? Boleh. Ayo kita ulangi lagi ya. Salam LDM, salam generasi penebar inspirasi. Oke, keren banget nih Kak. Oke. Nah, kan kita ini Ya. sudah kedatangan pemateri yang Oh sangat iya, luar biasa iya ya betul Kak. Teh Masya Windy. Allah. Masya Boleh Allah. kan kenalan dulu dong Kak Oke, semuanya? iya ya. Untuk itu kita kenalan dulu ya. Untuk Bapak untuk menyapa sobat LDM yang ada di rumah dan diperkenalkan. Ya, Untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi salam wabarakatuh. LDM, Salam generasi generasi penebar inspirasi. inspirasi. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bersilaturahim Ya, dengan teman-teman LDM di acara podcast ini, dan saya juga alumni dari IAIN ya. Masya Allah. Cuman dulu hanya satu fakultas tarbiyah ya, Iya jurusannya cuma betul. dua, bahasa Arab sama PAI. PAI. Sekarang Masya Allah luar biasa ya. Masya Alhamdulillah, Allah. mudah-mudahan bisa bertemu, menyambung silaturahim. Betul. Demikian. Well, Oke, Bapak. Wah, berarti kita satu ini ya Pak, satu alumni Iya. ya. Alumni. Tapi kalau sekarang udah jadi UIN ya Pak. Iya. Kebetulan Teh Windy satu fakultas juga. Oh, Saya gitu. tarbiyah Pak. Tarbiyah juga. Jurusan PAI. Ya, ya, wis. Iya alhamdulillah. Oke nih, Bapak. Kita di sini akan membedah buku ya Pak. Iya. Buku ini Masya Allah nih teman-teman. Betul. Karya Bapak. Masya Allah keren banget nih. Mengenai kecerdasan terpadu ya Pak. Iya, iya. Mungkin kita langsung saja ya Pak. Ini penasaran nih Pak, apa sih yang melatar belakangi Bapak dalam pembuatan buku ini? Iya, alhamdulillah. Jadi saya juga seorang pendidik ya, Betul. karena lulusan IAIN jadi guru ya. Jadi saya ketika lulus tuh saya berdoa, ya Allah, saya ingin ngajar pertama formal tuh tempatkan yang jauh dan terbelakang lah, pelosok di mana gitu ya. Malam berdoa, ba'da subuh ada yang telepon ya, teman saya, terus mau nggak ngajar di mana, di Munjul pesantren, di mana tuh, belakang Buntet ya. Ya insyaallah saya siap. Ternyata betul jauh banget lah gitu ya. Iya, Saya di jauh. Perumnas di sana Kabupaten Cirebon, sampai 3 kali kendaraan Iya bolak-balik betul, gitu. Ya bolak-balik. alhamdulillah jadi bisa bersilaturahim. Saya mengajar di sana, tempatnya itu jauh ya. Dulu ya masih terbelakang lah seperti itu. Susah, masih hutan-hutan. Dan yang saya tertarik itu walaupun mereka jauh, kemudian sarana kurang, para santri itu semangat dalam menuntut Oh, Masya ilmu. Allah ya Pak, semangat. Jadi tanpa kekurangan sarana prasarana tidak membuat mereka patah Ya, untuk betul. menuntut ilmu. Ya. Itu yang membuat dasar buku saya. Masya Berat Allah. banget sih kan Iya. pembelajarannya, bahwasanya terbelakang itu enggak apa sih, semangat kita Semangatnya terus ya, belajar terus iya, terus gitu iya ya, betul. walaupun kita kekurangan kita Keterbatasan semangat. sarana. Iya, Ya. Insya Allah sangat menginspirasi sekali ya Teh Windy Betul. ya. Baik, langsung saja Pak untuk apa sih gitu isi buku gitu, menggambarkan tentang apa gitu buku itu. Iya. Jadi mengapa saya berdoa seperti itu? Karena biasanya pada umum, termasuk mungkin adik-adik, Iya, kalau pengen lulus tuh pengen dapat sekolah yang itu. munafik ya, yang cuannya banyak gitu Betul ya. ya. Sehingga itu menjadi umum. Tapi saya termasuk tidak umum ya. Dulu tuh ya Allah tempatkan yang jauh, yang mungkin kurang berkembang dan sebagainya. Dan itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kan takdir ya. Iya. Insya Dan Allah. betul, walaupun apa yang saya miliki terbatas lah, tapi ketika kita berikan yang terbatas itu ternyata di luar sana tuh luar biasa manfaatnya. Nah, dari situlah saya berupaya keras untuk mencoba ya, berupaya sebisa saya mungkin untuk meningkatkan
semangat mereka dalam menuntut ilmu. Perjalanan itu akhirnya terwujud dan saya bukukan dalam buku. Jadi teman-teman yang pengen ya termasuk ingin tahu dan sebagainya tinggal lihat aja bukunya. Iya Iya, betul Bapak. betul ini. Berarti ini sudah ada di pasaran. Di Gramedia ya, Ada di cuman Gramedia bukunya ada. kayak terbatas. Terbatas, Masya Mending Allah. mah anu apa eh, apa namanya pesan aja dulu. Pesan Iya. aja. Jadi boleh nih teman-teman yang tertarik banget nih, ini tertarik banget. Iya, saya juga tertarik juga Teh Windy. Betul. Ya. Oke, Bapak. Ini kan berarti mengenai ini apa tadi? Kecerdasan. Kecerdasan Kecerdasan. terpadu. Juga semangat Betul. dari Bapak Betul. untuk ingin memajukan gitu Ya. Pak. Berarti Pak implementasi dari buku ini untuk mahasiswa gitu ya, apalagi Pak, Bagaimana? itu bagaimana? Iya, tadi saya pertama perbaiki mindset dulu. Mindset. Kalau kita sebagai pendidik ya, sebagai guru ya semangat kita ya mendidik ya. Oh. Guru kalau orang Indonesia digugu dan ditiru Ditiru. gitu Oh, ya. Iya. Ada sisi keteladanannya di situ. Jadi sebelum mengajar atau kita ingin jadi pendidik itu mindset kita harus diperbaiki dulu. Kalau semangat kita atau mindset kita juga hanya sekedar untuk kepentingan pribadi dan sebagainya, nggak jadi kalau jadi guru mah ibaratnya begitu. Karena kita harus sungguh-sungguh mengetaskan sesuatu yang dari nol ibaratnya atau mungkin pertengahan menuju yang lebih baik lagi. Ya, jadi apa? Jadi lebih the best lagi seperti itu. Dan itu nggak sembarangan, harus ada ilmunya gitu ya. Tapi yang diawali tadi merubah pikiran dulu, mindset kita Iya. mah, gitu. Dan buku ini tahap demi tahap kita perbaiki itu dari pengalaman yang ada, perbaiki ini dulu mindsetnya, kemudian ada totalitas kesungguhan untuk merubah Wah. ya. Kemudian yang terakhir yang ketiga ada komunikasi sosial yang harus dibangun dengan komunikasi dengan murid, dengan siswa, dengan santri, dengan guru-guru sebagai tim, dengan pimpinan itu harus bagus sehingga hasil pendidikan juga bagus. Jangan sampai zaman sekarang mohon maaf mungkin sarana prasarana oke lah, Iya, betul. tapi tim dengan gurunya nggak bagus, curiga mencurigai ya, apa namanya toksik, apa namanya tuh ya, Toxic. hubungan komunikasinya nggak bagus, anak-anaknya juga semangat belajarnya nggak ada. Itu PR besar, Oh. apalagi calon gurunya sudah mindsetnya waduh saya harus cari cuan yang Nah, banyak, wah uang dulu baru bahasanya ngajar. gimana pendidikan kita gitu jawabannya seperti itu. Oke. Bapak punten bertanya izin ini tentang kecerdasan. Nah, Ya, menurut Bapak tuh kecerdasan tuh bagaimana gitu? ya sekarang ini kebanyakan kecerdasannya kan intelijen. Ya, intelijen. Selama Orde Baru, adik-adik nggak mengenal Orde Baru. Belum lahir ya. Saya itu mengalami 3 zaman berarti. Orde Baru, Orde Lama enggak, Orde Baru, Orde Reformasi sama Orde sekarang. Bagaimana di zaman Orde Baru itu pendidikan tuh hanya dinilai inteleknya saja. Jadi bentuk tesnya juga hanya mengisi A, B, C, D itu pilihan ganda gitu ya. Nggak ada yang namanya esai banyak. Iya. Namanya esai banyak tuh sejak zamannya Habibie. Habibie malah rada radikal tuh beliau tuh. Gak usah ABC, langsung aja esai tesnya tuh Langsung sampai aja iya. ya. Sehingga pertumbuhan generasi itu yang dipikirkan ini aja. Ya, ini saja. Akal. Ininya enggak. Ya, mentalnya, spiritualnya enggak. Jasad fisiknya juga. Sehingga produk Orde Baru pada pinter-pinter. Termasuk pinter ngebohongin, pinter korupsi, itu ya. Karena pinter-pinter. Kenapa mentalnya, spiritualnya enggak ada. Apalagi jasad fisiknya juga tidak. Nah, makanya saya bikin buku itu supaya manusia itu pertumbuhannya seimbang. Ya, kalau jargonnya IAIN kan moderasi. Nah, moderat artinya pertengahan. Iya. Ya, kalau dalam Al-Qurannya ikdilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat pertengahan lah. Karena pertengahan itu mendekati kepada takwa. Nah, saya bikin tuh bukunya. Ya, namanya Integrated Education. Kecerdasan terpadu, memadukan kecerdasan intelek, kecerdasan mental spiritual dan juga jasa. Gitu. Ya, Bapak punten izin bertanya lagi. Ya. Kan mengenai kan sekarang kan pendidikan zaman sekarang ya kayak kurang ya Pak. Karena sekarang lebih mementingkan pengetahuan atau intelektual. Nah, untuk adabnya tuh, untuk adab kepada guru, kepada orang tua, itu tuh kayak apa ya?
mengena gitu, Iya, kayak kurang gitu. Itu mhm. bagaimana Pak menyikapinya? Ya bukan hanya kurang, gurunya aja diajukan ke pengadilan gitu ya. Iya, Iya ya Pak. Ya maksudnya didakwa seperti iya, itu. Ya tadi karena modelnya intelektual iya, lebih banyak. Yang namanya empati, perasaan, semangat, kesabaran, betul. kekokohan, ketegaran, pengorbanan semuanya di totalitas mental seperti itu. Nah, ini nggak dibangun. Padahal lagu Indonesia Raya itu sebagai patokan guidance buat kita. Ya, apa? Bangunlah jiwanya, Bangunlah bangunlah bangun, badannya. Jadi bukan bangunlah otaknya dulu, betul betul, iya. bangunlah jiwanya Iya dulu, betul, spiritualnya dulu, mentalnya dulu. Nah, ini sebagai muhasabah iya, buat kita. Dan buku ini menuntun kepada kita keterpaduan tiga aspek. Ini insyaallah. sangat dan luar biasa ya Pak, karena Iya, kan yang betul ya Pak, sebenarnya tugas untuk mendidik itu bukan hanya tugas guru aja oh ya iya Pak, betul tapi Betul. betul. tugas kita Kita semua semua, gitu Mm-mm. iya ya. betul. Apalagi di zaman sekarang yang udah zaman itu kayak makin canggih gitu ya, Iya Nah, udah betul. kayak peran guru tuh kayak ya udah gitu kan iya. sekarang kan, padahal sebenarnya juga kita Ya butuh butuh aduh guru. Apalagi zaman sekarang teknologi luar biasa ya. iya Iya betul. AI Kalau AI. AI tidak memperhatikan guru mental spiritual sama fisik jasmani, mereka kan diganti sama Mbak Meta, Iya iya betul. Mbak AI AI Jadi dan ya, sebagainya. Jadi terutama ya teman-teman LDM kan ya, kalau bahasa Arab nama uswatun hasanah lah. ah, betul. Jadi yang LDM ini teman-temannya Mas Sohib dan teman-temannya nih, ini bisa mencontohkan ya dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Produk LDM itu mampu memadukan kecerdasan-kecerdasan Iya. itu. Gitu. Coba Pak, selanjutnya nih Pak, boleh dong Pak, Ya, kayak kan ini tuh banyak banget ya tantangannya eh, gitu, eh, bukan Betul. ada Iya habisnya gitu iya, kan. iya, betul. Kayak saran atau solusi dari Bapak gitu Pak, iya. gimana? Iya. Sekarang kan orang menyebutnya gen apa Gen itu Gen Z, alfa, Gen Z. oh alfa Iya iya, lagi, apa? Oh iya kan kita Pak. maaf, Ya, Gen Z, Gen Z. Gen Z, Gen Z juga Iya. ya. Betul. gen Velocity. apa, apa namanya, eh, jadi antara generasi gen ke gen yang lainnya itu ada kelebihan dan ada kelemahan. Betul. Ya. Tapi standar pendidikan dari awal sampai terakhir, apalagi dalam Al-Quran ya Allah pernah menjelaskan itu tetap sama. Produknya seharusnya sama gitu ya. Betul. Yang bagaimana produknya? Ya tadi keterpaduan itu, keselarasan, keseimbangan. Adapun ketika ini tidak dilaksanakan, akan terjadi kegoncangan-kegoncangan. Boleh jadi ya ada yang titik tekannya intelektual doang, maka pendidikannya ke arah intelektual, Oh iya. maka akan repot di sisi Iya, mental mental. spiritual. Boleh jadi nanti suatu saat menterinya beda lagi dan sebagainya. Iya Ya betul. pendidikannya beda lagi ya, Hmm. mental spiritualnya sangat dikuatkan. Jadinya nggak diasah Dipakai. misalnya, Iya. ya baik-baik tapi ya lugu-lugu nantinya, Iya. ya gampang dibohongin Iya juga betul. nantinya. Intinya harus seimbang. Jadi Gen Z ini juga harus, nah kira-kira mengevaluasi diri. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, kekurangannya kita tutupin, Hmm. ya kita upgrade, nah kelebihan kita ditingkatkan lagi. Betul. Jadi kita menutup sisa-sisa kekurangan kita. Nah buku ini mengajarkan kepada kita muhasabah diri. Iya, Masya Kita Allah. ini kurangnya di mana nih? Kalau nah, untuk memudahkannya, saya menggunakan istilahnya BTQ. Nah, untuk Oh memudahkannya iya. saja, bukan baca tulis Quran. Oh kirain bahasa tulis Quran ya. Bukan, Ini. bukan. Tapi brain, totality, quality. Nah, Masya seperti itu. Jadi sudah Allah. ada Ada. pembahasannya. Oh iya. Saya bagi dari tiga tuh, brain sendiri, totality sendiri, quality sendiri. Masya Nah, Allah. kita baca muhasabah, oh saya kurangnya di brain ternyata ya akademik saya kurang ya. Kalau kuliah tuh nilainya apa namanya IPK. nasib kom nasib Sekom. 1 koma Masya Allah. atau apa PMDK Betul Pak. ya satuan mahasiswa 2 koma Dua koma. ya. Ini jangan begitu, kita harus lebih gitu Betul. Iya. ya, mencontohkan oh berarti kekurangan kita di situ. Atau kita bagus di sini nih, Hmm. mental spiritualnya bagus tuh. Tapi kurang ininya. Oh Ya. gitu. Nah, Hmm. jadi kita bisa mengukur. Nanti ketika sudah mengukur, obatnya apa tuh? Baru bisa. Ibarat dokter, diagnosa dulu, baru obatnya. Betul. Baru ketika dapat obat, diminum obat tidak. Nah, Ah itu. iya. Obatnya udah ada, diminum obat tidak nggak tahu. Jadi ini mengajarkan bagi guru, bagi kita harus memperbaiki diri kita. Setelah itu baru memperbaiki orang lain. Jadi guru-guru tuh jangan ke murid tuh begini ya.
nunjuk satu, padahal dia 4 itu ada di kita. Iya, Jadi guru itu betul. harus baik Hmm, dulu. betul. Ya, Tuh. gen Z-nya baik dulu sebelum gen alpha. Baru dia bisa mengajarin gen alpha. Kalau misalnya ini nggak bisa, ya bisa kita gambarkan. Perubahan ini tidak akan terjadi. Begitu aja, begitu setiap zaman. Padahal sudah flat itu. Ajaran itu udah flat. Pasti baik ujungnya. Cuman pelaksananya yang berbeda-beda. Wallah alam. Insyaallah. Iya betul Teh Windy. Jadi seorang guru tuh harus memadukan ya, Nah, menyingkronkan kecerdasan antara kecerdasan pengetahuan dan mm-mm. tadi spiritual. Dan guru juga sebagai teladan. Apapun yang kita sampaikan, nanti tuh murid-murid tuh akan mengikuti gitu. Jadi guru tuh sebagai uswatun hasanah gitu, suri teladan yang baik. Tunggu juga ya untuk Iya, kita ya, dan betul. guru Jangan juga gitu. ya. Jangan gitu coba di kita ini ya dulu ya mungkin ya IN, tapi semangatnya UIN ini ya IAIN dan sebagainya bahwa apapun latar belakang profesi pengajarnya, ada IPS, ada biologi dan sebagainya. Mereka itu adalah guru, itu sebenarnya. Guru matematika tapi berlandaskan Islam. Oh, Betul, begitu. iya. Ya, jadi bukan hanya PAI sebenarnya, Iya, betul. semua juga. Ya sih Pak setuju karena guru itu bukan hanya apa ya kuliah sebagai seorang guru saja tapi kita juga semua bisa dibilang guru gitu. Nah, Yang gitu. penting menasehati, membimbing dan mengajarkan suatu kebaikan Hmm. gitu. Insyaallah. Eh, Seru banget ya. Wah, Iya. bahasannya sangat daging. Iya. Ya Allah. Mungkin ini Pak beri apa ya, motivasi gitu bagi kita sebagai mahasiswa biar semangat gitu Pak untuk perkuliahannya gitu. Ya di tengah zaman yang kayak gini gitu seperti ini. Iya. Ya tadi perbaiki 3 aspek itu. Ya, ada di sini semua ya. Iya. Ya, pesan aja. Nanti baca buku ini. Di-update ininya, Iya, mindsetnya, mindsetnya. wawasannya, kemudian mental spiritualnya, kemudian fisik jasmaninya. Fisik jasmani bukan berarti hanya olahraga loh. Termasuk di dalamnya adalah ekonomi. Jadi ekonomi di dalamnya adalah aspek fisikal, aspek materi. Jadi ketika ini keseimbangan terjadi, nah muncullah ya ibaratnya lulusan yang gagah-gagah gitu. Betul, masyaallah. Jangan sampai lulusan IAIN bingung nyari kerja di mana. Nah, Iya. tapi sebelum lulus sudah direkrut. Kenapa? Karena tahu potensi SDM-nya bagus luar biasa. Nah, itu jangan lupa belajar. Oke, masyaallah. Jadi Pak, sangat seru banget ya Iya. pembahasannya, Tuh. tapi karena kita terbatas ya Iya. Pak, teman-teman semuanya yang penasaran banget sama bukunya ini rekomendasi banget ya. Iya, karena best ini seller juga. isinya itu sangat relevan banget ya untuk di masa-masa sekarang gitu. Dan kayak misalkan kayak mental Charlie kayak mudah don. Iya. Nah, Kayak motivasi banget. totalitinya dikuatin. Iya, Allah. masyaallah. Bagaimana caranya? Ya ada di sini nanti. Iya, Coba. Gimana caranya? Oke, baik Bapak, sebelum ditutup, ada nggak dari Bapak kayak kata-kata hari ini nih, Pak? Kata-kata hari ini, Pak. Buat di-quote di Iya, Instagram. Iya. Boleh kata-kata hari ini, Pak. Ya, kata-kata hari ini jangan lelah dengan kondisi fisik atau sarana yang kurang. Tapi dengan kekurangan fisik dan sarana prasarana itu membuat kita lebih semangat lagi untuk maju ke depan ibaratnya. Ya, itu. Baik. Ya, Ya. Bapak. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih, Bapak. Bapak. Ini sangat Betul. Masya Allah banget ya, Iya, Bapak. betul Teh. Pokoknya semoga Bapak selalu Amin, Amin ya Allah. Amin. Baik. baik teman-teman LDM yang ada di rumah dan semuanya yang menonton podcast LDM Talk, terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Dan aku Ida Sapitri, Saya Indra Handoyo. terima kasih dan sampai jumpa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.